dengan AKP Al Rashidin Fajri, Kanit Unit 1 Subdit 2 di Reskrim Polda Metro Jaya. Apa kabar Bang Fajri? Alhamdulillah baik. Karena kita harus klarifikasi bagaimana sebenarnya fakta di tanggal 11 Desember 2017 yang akhirnya 2 tahun lalu sekitar kurang lebih ya Bang Fajri ya. Akhirnya ada penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Muhammad Alwi dan Ade Sukanda. Ini nelayan Dadap dan Kamal ya? Iya, betul. Yang akhirnya ditangkap dan ditahan sejak tanggal 13 November. Bisa kronologinya dijelaskan mungkin Bang Fajri? Pada tanggal 11 Desember 2017, sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, diketahui ada beberapa orang yang mendatangi kapal Hayin 16 dan kapal Tongkang Merah dengan membawa sejumlah alat-alat yang diduga alat-alat benda tumpul dan benda tajam. Beberapa orang tersebut mendatangi operator sambil berteriak dan melakukan pengancaman kepada operator tersebut untuk menghentikan kegiatannya. Boleh lihat kapal Hayin itu seperti apa sih, Bang Fajri, yang didatangi oleh ada 40 perahu nelayan kabarnya ya yang datang pada saat itu? Ada beberapa dokumen yang kita jadikan barang bukti juga mengenai peristiwa tersebut, bahwa kejadian tersebut ya pada kira-kira pada tanggal 11 Desember 2017 itu terjadi seperti ini. Ya, jadi diduga menggunakan alat dan juga ada beberapa pecahan, ada laptop dan pot bunga ya, dan ada lemari juga yang hancur dari kegiatan tersebut. Ini kapal Tongkang Batu Merah. Juga dinaiki oleh juga dinaiki. Jadi ada 2 kapal yang pada saat itu. Iya. Lalu kemudian posisinya lagi bekerja atau sedang bekerja. Iya. Lalu kemudian dari 2 operator kapal tersebut menghentikan operasinya karena merasa terancam. Akibat hal tersebut, pelapor dan korban juga merasa dirugikan. Jadi MA dan juga AS yang akhirnya menjadi tersangka dan penetapannya sudah. Nah, saya ingin tanya juga Bang Fajri, benar tidak hari penetapan tersangka pemanggilannya sama dengan hari penangkapan dan kenapa? Tidak. Tidak. Jadi proses penetapan tersangka dan penahanannya tidak bersamaan. Jadi dari, mohon maaf ya Bang Fajri, dari rentetan peristiwa inilah kemudian fakta-fakta yang dimiliki oleh pihak kepolisian ini adalah rentetan kejadian dugaan ancaman dan pengerusakan terhadap kapal Hayin 16 dan kapal Tongkang Batu Merah. Saya lihat ada yang dilingkari oleh Bang Fajri, warna kuning dan warna merah kalau tidak salah tadi ya. Itu jadi, untuk membuktikan adanya fakta apa Bang Fajri tadi? Jadi adanya, kita cari dulu. Tadi ini ada, ada. Ini ada, sama tadi yang lingkaran kuning ya kalau tidak salah ya. Jadi ada lingkaran merah di sini ya. Yang di dan ini ada 2 ini ya. Nah ini boleh dijelaskan mungkin Bang Fajri sambil dipegang, tidak apa-apa. Ini adalah foto dari peristiwa tersebut, di mana diduga beberapa orang yang ada pada saat peristiwa itu terjadi melakukan ancaman kekerasan dengan membawa benda tumpul juga benda tajam. Seperti ini, mohon maaf. Ya, betul seperti ini. Mohon maaf, ini foto-foto ini didapatkan dari mana Bang Fajri? Tentunya dari proses penyidikan. Gitu, proses penyidikan kan kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang nanti dijadikan alat bukti sebagai pembuktian kita di bahan pembuktian di pengadilan. Barang bukti apa Bang Fajri yang bisa kemudian membuat MA dan AS menjadi tersangka? Adanya foto-foto di tempat kejadian perkara, salah satunya seperti ini, membuktikan bahwa di situ juga yang bersangkutan memang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu juga pecahan kaca dan pot bunga yang rusak dan alat-alat bukti lainnya yang tentunya menjadi materi penyidikan. Kami mendapatkan beberapa fakta di lapangan Bang Fajri bahwa para nelayan ini tidak ujuk-ujuk
memberikan aksi protesnya atau keberatan mereka, apalagi sampai membawa ini ya, beberapa dugaan benda tumpul atau senjata-senjata yang dianggap bisa memberikan rasa ancaman atau dugaan-dugaan pengerusakan lainnya. Nah, mereka merasa terakumulasi dengan protes yang sudah jauh sebelumnya dikantongi atau masuk ke dalam kantong polisian tentang keberatan mereka bahwa kami melaporkan ke polisi tidak diproses, tentang bagaimana proyek reklamasi ini mengganggu mata pencaharian kami. Akhirnya lahirlah kegiatan 11 Desember 2017 yang merupakan aksi unjuk rasa dari masyarakat nelayan. Nah, ini apakah memang benar ada laporan yang masuk dan tidak diproses, Bang Fajri? Saat ini saya tidak bisa berkomentar lebih jauh tentang itu, karena kami hanya menangani perkara hukum ini. Tetap fokusnya di bagaimana ada dugaan ancaman dan kekerasan. Dan ini laporannya dari pihak perusahaan langsung ya, Bang Fajri ya? Dari pihak perusahaan. Nah, bahwa protes, kenapa sih sampai 2 tahun baru ditangkap? Itu bagaimana, Bang Fajri? Jadi proses, tadi kan sudah saya jelaskan. Proses itu diawali dengan adanya laporan polisi dari masyarakat. Yang semuanya juga berhak melakukan laporan tersebut. Lalu dari laporan polisi tersebut, polisi melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, lalu kami melakukan peningkatan status terhadap perkara tersebut. Apakah bisa dilakukan peningkatan status ke tahap penyidikan dari penyelidikan ataukah tidak? Lalu setelah dilakukan tahap penyelidikan, lalu setelah dilakukan tahap penyidikan, dilakukan juga pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat-alat bukti. Setelah itu kita lakukan gelar perkara untuk menentukan status dari orang-orang yang berada. Jadi memang prosesnya yang panjang. Prosesnya panjang. Dan untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka juga kan kita perlu kehati-hatian. Bahwa hasil kerja dari Reskrimum juga ini akan menunggu bagaimana proses pengadilan karena sudah masuk ke penyidikan ya. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Dan saat ini berkas perkara sudah kita kirimkan ke pihak kejaksaan. Belum P21. Kita masih tahap 1 mengirimkan berkas perkara. Lalu kita menunggu jawaban dari JPU, apakah ini sudah dinyatakan lengkap atau belum. Apabila belum dinyatakan lengkap, maka kita akan melengkapi sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum. Setelah dinyatakan lengkap, baru kita kirimkan barang bukti dan tersangka. Bang Fajri, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat bekerja kembali, bertugas kembali. Sudah sibuk lagi, baru kita pinjam. Selamat bertugas kembali, Bang Fajri. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan bisa dibuka dengan transparan, agar tidak ada perasaan-perasaan ketidakadilan yang juga muncul dan akhirnya terakumulasi lagi seperti ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan kita lihat bagaimana proses hukum yang berjalan hingga pengadilan nanti ya. Kita akan temukan fakta berikutnya.